Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses, salam damai, salam sehat, dan salam bahagia. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat ya. Senang banget bisa ketemu lagi di channel ini setelah sekian lama. Oke, langsung aja kita ngomongin pertandingan ketiga dalam ASEAN Championship 2026 atau dulunya bernama Piala AFF atau Piala Tiger ya. Indonesia akan berhadapan dengan salah satu rival paling ketat di kawasan saat ini yang sekaligus juga merupakan juara bertahan, yaitu Vietnam. Ini grup yang memang ngeri sih ya. Selain Vietnam, juga ada Singapura yang saat ini jadi pemuncak klasemen dengan 7 poin setelah memainkan 3 pertandingan. Indonesia ada di urutan kedua dengan 6 poin dari 2 kemenangan dari 2 laga awal ya, versus Kamboja dan juga Timor Leste. Singapura udah 4 kali jadi juara AFF, sementara Vietnam udah 3 kali jadi juara. Ini akan menjadi lawan-lawan yang sangat challenging, menantang bagi Indonesia. Sementara kalau kita ngomongin juara ya, Thailand pasti paling banyak 7 kali, Malaysia udah 1 kali, mudah-mudahan ini adalah tahunnya kita, tahunnya Indonesia. Oke, ngomongin Vietnam, so far belum kebobolan. 7 gol dilesakan ke gawang Kamboja, tapi juga mereka kesulitan ketika berhadapan dengan Singapura. Terus kalau kita lihat juga Vietnam punya rekor yang sangat impresif ya. Dalam 2 tahun, dalam 20 pertandingan terakhir, The Golden Star Warriors tidak terkalahkan. Mereka 17 kali menang dan hanya menerima 3 hasil imbang. Ini adalah catatan yang harus kita patahkan ya. Harus ditaklukkan oleh Indonesia selain sebagai pembuktian, tapi juga untuk mengamankan poin dan juga meluluskan untuk ke fase knockout atau ke babak semifinal dalam ASEAN Championship 2026. Tapi yang harus diwaspadai dari Vietnam sebetulnya adalah bagaimana cara mereka bermain yang dianggap keras ya. Mereka punya karakter bermain yang keras dan juga provokatif. Nah, ini yang harus diantisipasi dan benar-benar diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Meskipun John Herman sudah bilang ya di konvers bahwa dia tidak akan terpengaruh, tidak akan terganggu dengan cara main Vietnam. Dia tetap akan memunculkan identitas cara bermain timnas Indonesia dengan gaya dia gitu ya. Meskipun Rizky Ridho juga menyampaikan ya, tenang, kita ada VAR. Ini akan membuat Vietnam akan lebih hati-hati dan nggak akan gegabah dengan bermain keras atau mungkin cenderung mencoba mencederai para pemain Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana para pemain Indonesia tidak terprovokasi, tidak terpancing, karena ini tentu akan mengganggu performa, akan merusak ritme dan juga merusak pola permainan yang mungkin misalnya sudah terbangun bagus, apalagi kita kalau sudah unggul. Dan lagi-lagi kita harus ingatkan juga ya bagi para pemain untuk bisa menjaga mental, apalagi menghadapi provokasi-provokasi yang dilakukan oleh lawan-lawan yang dihadapi. Apalagi kalau kita bicara level internasional, di mana kita juga sudah di level round 4 kualifikasi Piala Dunia kemarin. Terus kalau misalnya lawan tim-tim dari Timur Tengah kayak Arab Saudi, Bahrain, Oman, mungkin Qatar juga. Ini kan mereka tipikal provokatif ya, sering drama gitu. Nah, kita jangan sampai terpancing dengan cara-cara seperti ini. Kita harus bisa atau punya solusi untuk memanage, menjaga emosi, tidak terpancing dan kita terkontrol. Bahkan justru kita yang atau para pemain Indonesia yang sudah mampu bisa mengganggu konsentrasi para pemain dengan hal-hal atau faktor-faktor yang non teknis ya selama masih dalam koridor. Oke, itu yang harus menjadi catatan dan menjadi satu yang jadi poin besar ya. Harus dijaga betul oleh para pemain Indonesia. Konsentrasi penuh, fokus, jangan terganggu dengan hal-hal yang provokatif yang mungkin dilakukan oleh para pemain Vietnam. Nah, baru kemudian kita ngomongin juga soal bagaimana rekor head to head antara Indonesia versus Vietnam. Total di semua ajang sudah ada 31 pertemuan antara Indonesia versus Vietnam. Indonesia berhasil menang 11 kali, sementara Vietnam menang 9 kali, sisanya imbang. Jadi kita masih unggul. Terus juga kalau kita lihat ya, khusus di Piala AFF, Indonesia udah ketemu sekitar 11 kali ya dari tahun 96. Waktu itu masih Piala Tiger namanya. Dan Indonesia menang 3 kali, kalah 2 kali, dan imbang 6 kali. Kalau kita lihat, torehan golnya adalah Indonesia berhasil menciptakan 18 gol ke gawang Vietnam dan hanya kebobolan 15 gol. Plus juga Indonesia 2 kali clean sheet lawan Vietnam. Jadi relatif masih unggul ya atas Vietnam. Tapi ini juga nggak akan bisa menjadi acuan.
Yang harus kita lihat adalah bagaimana kondisi terkini dan juga terbaru dari tim saat ini, baik Indonesia maupun Vietnam. Anyway, kita punya rekor bagus di Pakansari, di mana Indonesia punya catatan 100% selalu meraih kemenangan ketika bermain di Stadion Pakansari. Di semifinal Piala AFF 2016, Indonesia mengalahkan Vietnam. Kemudian juga di finalnya versus Thailand di leg pertama juga Indonesia bisa menang. Terakhir kemarin ketika menghadapi Kamboja, kita juga menang dengan skor 5-1. Terus lawan Timor Leste kita mainnya di Thailand ya, di Chonburi. Artinya kita punya modal yang bagus. Mudah-mudahan kita bisa juga Indonesia kembali mendapatkan tuah dari Stadion Pakansari. Oke. Yang menarik adalah soal perubahan ya atau rotasi yang mungkin akan dilakukan oleh John Herdman. Kalau kita berkaca pada pertandingan pertama dan kedua di fase grup yang dilakoni oleh Indonesia, ada perubahan yang cukup mencolok ya antara menghadapi Kamboja dengan berhadapan dengan Timor Leste. Dan yang cukup menonjol adalah di lini pertahanan. Ada Brian Fatari dimainkan, kemudian juga Jordi Amat, terus juga Wahyu Prasetyo. Di situ benar-benar merombak 3 center back ya dimainkan oleh John Herdman. Plus juga penjaga gawang ya di posisi goalkeeper Cahya Supriyadi diberikan kepercayaan sejak menit awal. Dan di posisi tengah dan kedepannya juga sama ya, dilakukan beberapa penyegaran. Nah, yang menarik adalah sebenarnya ada 3 pemain yang hingga saat ini belum dimainkan. Ada Rizky Eka Pratama, mungkin karena memang lumayan ketat ya persaingan di posisi winger. Di kiri kita lihat ada Donitri, ada Tim Gibbons, di kanan ada Eliano Reinders yang selalu menjadi kepercayaan, yang selalu diberikan kepercayaan dan menjadi pilihan utama, bahkan tidak tergantikan ya, selalu main full time. Mungkin juga ada Beckham, sehingga agak sulit bagi Rizky Eka untuk menembus persaingan ini. Tapi bukan tidak mungkin nanti akan dimainkan juga. Marcelino Ferdinand masih terus dipantau oleh tim medis ya. John Herdman juga pengen segera memberikan kepastian kepada Marcelino di ASEAN Championship ini apakah bisa dimainkan. Karena kita sudah memasuki fase-fase akhir di babak penyisihan grup ya. Indonesia menyisakan 2 pertandingan lagi. Malam ini versus Vietnam dan nanti akan berhadapan dengan Singapura. Kalau soal rotasi, gue prefer sebenarnya pemain utama dulu ya, tim utama dulu dimainkan untuk menghadapi Vietnam. Karena kita melihat ya, berkaca dari pertandingan menghadapi Timor Leste, aliran bola para pemain Indonesia tidak sedinamis ketika menurunkan starter di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Kamboja. Makanya di pertandingan versus Vietnam ini kan pertandingan yang sangat krusial ya. Sekaligus menurut gue ini adalah pertandingan adu gengsi juga sehingga perlu untuk memainkan pemain utama dulu, tim utama dulu, baru kemudian nanti di sekitar babak kedua kalau memang sudah unggul dan syukur-syukur unggul dengan margin yang cukup ya, barulah bisa dilakukan rotasi, pergantian pemain, perubahan komposisi pemain dan memberikan kesempatan bagi para pemain yang belum dimainkan atau masih minim sekali minute of play-nya di timnas Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita tahu John Herdman adalah pelatih yang sangat piawai dalam melakukan eksperimen. Kalau gue bilang master of experiment ya, dari mulai laga uji coba sampai masuk ke ASEAN Championship sekarang ini beberapa kali melakukan eksperimen dan hasilnya cukup menggembirakan. Termasuk kemarin ketika menghadapi Timor Leste ada beberapa perubahan dan cukup signifikan meskipun agak kesulitan untuk bisa menjebol gawang Timor Leste tapi nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru, nggak panik untuk segera mengganti komposisi pemain. John Herdman tetap santai ya. Dengan gaya khasnya dia nongkrong dulu di tribun untuk melihat dan mengamati para pemainnya tampil dengan view yang lebih wide. Setelah gambaran secara luas dia dapat baru dia turun dan lebih dekat dengan para pemainnya dan in touch di situ ya. Jadi menurut gue John Herdman sangat luar biasa dalam melakukan eksperimen dan bukan tidak mungkin ya di pertandingan versus Vietnam juga menurut gue masih reasonable kalau misalnya pilihannya adalah tidak menurunkan tim utama tapi menurunkan tim atau starting 11 yang bahkan tidak pernah diprediksi dan tidak pernah diduga oleh pelatih Vietnam Kim Sang-sik ya. Karena dia sendiri bilang ya, Kim Sang-sik bilang bahwa dia sudah mengantongi kekuatan dan gaya bermain dari timnas Indonesia di era John Herdman. Apakah John Herdman akan melakukan kontra strategi
Ini menarik. Ada dua opsi ya, entah itu memainkan tim utama dulu demi mendapatkan keunggulan dulu, baru kemudian melakukan rotasi dan juga perubahan komposisi pemain, atau menurunkan kombinasi pemain utama di-combine dengan pemain-pemain yang masih minim menit bermain atau yang mungkin selama ini berlabel pemain cadangan ya, supaya nggak bisa ditebak gitu. Well, apapun bisa terjadi, kita akan lihat nanti starting eleven yang akan diturunkan menghadapi Vietnam. Tapi lawan Vietnam ini ya, ini adalah pertaruhan, gengsi, rivalitas yang semakin ketat, semakin kesini antara Indonesia dengan Vietnam. Walaupun Indonesia dengan Thailand juga tetap berasa ya. Lawan Malaysia apalagi, waduh itu lebih ger lagi, lebih sengit lagi dan bukan hanya di lapangan ya, tapi juga di luar lapangan, bahkan di internet kalau udah lawan Malaysia. Ini adalah pertarungan syarat gengsi, rivalitas, dan pembuktian bagi Indonesia siapa yang lebih unggul. Memang sekarang ini walaupun Indonesia unggul tapi masih kayak tipis-tipis gitu ya. Kalau misalnya Indonesia berhasil menambah rekor keunggulan dan kemenangan atas Vietnam, ini akan lebih cemerlang lagi bagi Indonesia. Kalau kita lihat untuk Vietnamnya sendiri, mereka yang harus diwaspadai adalah Nguyen Din Bak sudah pasti. Ya, ini pemain juga sangat pemain lokal yang sangat luar biasa. Plus juga pemain naturalisasi asal Brazil, Nguyen Xuan Son, yang skillnya oke, positioningnya bagus, visinya juga istimewa, luar biasa. Tapi satu hal yang menjadi sorotan bagi Vietnam adalah mereka tidak punya atau Kim Sang-sik tidak menurunkan pemain dengan karakter atau posisi defensive midfielder murni atau gelandang pertahanan murni ya. Karena so far dia ini mainin Nguyen Quang Hai dan juga Nguyen Huang Duc, yang mana sejatinya dua pemain ini adalah tipikal gelandang box to box ya, atau mungkin juga bisa dibilang deep lying playmaker atau apalah, tapi bukan breaker, bukan seorang holding midfielder. Sehingga mungkin celah inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ya, untuk bisa mencuri peluang dan bisa mencuri gol. Tapi gue pengen juga bilang bahwa sebenarnya kita lihat ya di dua laga awal yang sudah dilakukan oleh kedua tim, Vietnam mungkin ujiannya sudah ketemu Singapura dan mereka kesulitan ternyata. Lawan Kamboja, oke mereka bisa menang 7-0 dan kita juga sama. Lawan Kamboja kita bisa menang dengan skor meyakinkan 5-1. Lalu kemudian lawan Timor Leste, kita bisa menang juga dengan skor 3-0 setelah 70 menit lebih kita menunggu. Akhirnya kita bisa meraih kemenangan dengan cukup meyakinkan. Nah, inilah menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim. Sejauh mana kekuatan dari Indonesia dan juga Vietnam saat ini dan juga di ajang ini. Ini mungkin juga akan menjadi tolok ukur ya bagi Indonesia dan Vietnam selain di ASEAN Championship ini, tapi juga di FIFA ASEAN nantinya. Ini akan menjadi tolak ukur, ini akan menjadi pembuktian, ini akan menjadi laga yang sangat menarik. Gua prediksi akan menjadi permainan yang sangat ketat ya. Mungkin juga kedua tim akan saling berhati-hati dulu di awal-awal sampai ketemu celahnya, bisa ciptakan peluang dan menciptakan gol, lalu permainan akan lebih terbuka dan lebih seru. Jadi ini butuh dukungan juga dari masyarakat Indonesia. Yang pasti Pakansari sudah sold out tiketnya, ada 30.000 tiket ya. Dan La Grande juga sudah menyiapkan koreo. Dan teman-teman supporter lainnya juga sudah diajak dan sudah ada panduannya, panduan koreografi supaya bisa dilakukan secara bersamaan dan seragam ya. Oke, yang pasti kita dukung Indonesia di ASEAN Championship 2026. Indonesia versus Vietnam, skornya berapa? Kalau gua prediksi Indonesia unggul dengan margin 1 gol.